Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Albila Kresna Resanti selaku dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia dan teman-teman pendidikan ekonomi yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fiona Roselawati dengan NIM C1L020004. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai perekonomian Indonesia pada masa reformasi di era pemerintahan Bapak Joko Widodo selama 2 periode. Baik, pada periode pertama ini langsung dari tahun 2014 sampai 2019. Pada periode ini Bapak Joko Widodo didampingi oleh Bapak Yusuf Kala. Beliau menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi yang kala itu melanda. Kebijakan-kebijakan tersebut yakni yang pertama ada pengalihan subsidi. Presiden menggunakan dana subsidi energi sebesar 120 triliun untuk membiayai proyek infrastruktur, dana alokasi khusus, subsidi pertanian, dan hal lainnya untuk keperluan sosial. Yang kedua, yakni mempercepat deregulasi dan mempercepat investasi. Hal tersebut digunakan untuk meningkatkan iklim investasi yang sebelumnya kurang baik. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan sejumlah paket kebijakan untuk menggairahkan perekonomian nasional. Lalu kebijakan yang ketiga yakni ada amnesti pajak. Untuk membiayai program pembangunan infrastrukturnya yang memakan dana tidak sedikit, beliau mengeluarkan kebijakan tax amnesty atau penghapusan pajak berhutang untuk menambah penerimaan negara. Lalu yang keempat, ada kebijakan pembangunan infrastruktur. Untuk mengkoneksikan Indonesia, maka pemerintah melakukan pembangunan berbagai infrastruktur, yakni dengan membangun berbagai infrastruktur seperti pembangunan jalan nasional, jalan tol, dan jembatan, serta pembangunan lainnya. Lalu, kebijakan yang kelima yakni pemerataan ekonomi yang bertumpu pada 3 pilar, yaitu lahan, kesempatan, dan sumber daya manusia atau SDM. Dampak dari kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya yakni yang pertama, peringkat Indonesia dalam indeks kemudahan berbisnis World Bank meningkat yang dari peringkat 120 di tahun 2015 menjadi peringkat 106 di tahun 2016 hingga pada peringkat 91 di tahun 2017. Kedua, Indonesia memecahkan rekor sebagai penerima uang tebusan amnesti pajak tertinggi di dunia, mengalahkan perolehan Italia di tahun 2019, yakni sebesar 54,2 triliun, dengan angka yang sangat signifikan yaitu 115 triliun pada tahun 2016. Yang ketiga, berhasil membangun 2.225 km jalan nasional, 132 km jalan tol, 160 dan 160 jembatan sepanjang 16,2 km. Baik, selanjutnya yakni masa pemerintahan Bapak Joko Widodo pada periode kedua. Pada masa ini dimulai dari tahun 2019 sampai sekarang dan didampingi oleh Bapak Ma'ruf Amin. Pada masa pemerintahan Pak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin ini menjadi masa penuh tantangan, terutama akibat munculnya COVID-19 di akhir tahun 2019 dan kemudian ditetapkan menjadi pandemi global pada bulan Maret tahun 2020. Dampak paling keras tentu dirasakan pada sektor ekonomi. Pandemi memaksa pemerintah melakukan berbagai pembatasan aktivitas masyarakat untuk
menghentikan laju penyebaran virus. Akibatnya, situasi perekonomian tanpa ampun anjlok menuju titik resesi. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi tercatat minus 2,9%. Pemerintah pun menerapkan berbagai kebijakan untuk memperbaiki situasi yang tengah terjadi. Lalu pada sekitar tahun 2021, keadaan mulai membaik. Pertumbuhan ekonomi tercatat bertumbuh sekitar 3,1%. Tentunya hal tersebut karena peran pemerintah dalam melakukan berbagai upaya dan juga peran serta masyarakat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa suatu kegiatan ekonomi bergantung pada pelaku ekonomi. Jadi apabila kondisi pelaku ekonomi sedang dalam keadaan yang kurang baik, maka akan berpengaruh terhadap kinerjanya dalam kegiatan ekonomi. Sehingga pemerintah juga melakukan upaya untuk memulihkan kesehatan masyarakat sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah dalam perekonomian ada. Baik, selanjutnya yakni mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterapkan selama masa pandemi. Yang pertama yakni ada kebijakan memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Lalu yang kedua, mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Yang ketiga yaitu menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Yang keempat, yakni ada program padat karya tunai, diperbanyak dan dilipat gandakan. Yang kelima, yakni memberikan tambahan sebesar Rp50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Yang keenam, mempercepat implementasi kartu prakerja. Yang ketujuh, pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak atau WP karyawan di industri pengolahan. Yang ke-8, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan relaksasi kredit di bawah Rp10 miliar untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dan yang ke-9, masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah atau KPR subsidi akan diberikan stimulus. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.